Ya, jadi kita perlu dipenuhi dengan pengetahuan yang penuh akan kehendak Allah. Itu di hari keempat ya, garis besar poin B. Pengetahuan yang penuh akan kehendak Allah. Ya, ini adalah pengetahuan yang penuh, bukan pengetahuan umum. Dan tadi kita membaca bahwa pembahasan hari ini tuh menyinggung tentang kitab Kolose. Kitab Kolose adalah satu puncak gunung, puncak tertinggi di antara semua gunung. Di Alkitab tuh ada banyak gunung, ya. Gunung-gunung tinggi. Sementara banyak orang Kristen hanya di dasar, ya. Padahal di Alkitab tuh banyak gunung. Dan kitab Kolose itu adalah kitab yang puncak gunungnya paling tinggi. Itu saudara kita yang mengatakan di pelajaran Hayat Kolose. Nah, kalau kita baca di pembacaan hari ini, saudara-saudari, di baris yang ketiga ya, dimulai dari kata rencana ini adalah untuk menjadikan putranya apa? Segala sesuatu. Hasrat, rencana, dan pikiran Allah adalah untuk menjadikan Kristus apa? Segala sesuatu. Ini adalah isi dari seluruh kitab suci. Nah, saya nggak tahu apakah kita pernah nggak memikirkan Allah ingin menjadikan Kristus segala sesuatu. Kalimatnya bukan Allah ingin kita menjadikan Kristus segala sesuatu kita. Bukan itu kalimatnya. Kalimatnya adalah Allah ingin menjadikan Kristus segala sesuatu. Pernah nggak? Tadi waktu baca FKKP ini hari ini, matanya kesedot nggak ke kalimat ini? Atau biasa-biasa aja? Ini luar biasa kalimat ini, saudara-saudari. Allah ingin menjadikan Kristus apa? Bukan menjadikan Kristus juru selamat, menjadikan Kristus Tuhan, bukan menjadikan Kristus Raja, menjadikan Kristus segala sesuatu. Luar biasa kalimat ini. Dan itu diwahyukannya hanya di kitab Kolose. Di kitab Kolose itu Paulus memakai ungkapan-ungkapan yang unik, yang tidak terdapat di dalam kitab manapun di kitab suci. Karena kitab Kolose itu memang puncak gunung yang paling tinggi.
Coba, jadi gimana? Apa maksudnya menjadikan Kristus segala sesuatu? Berarti menjadikan Kristus menjadi matahari, menjadikan Kristus menjadi bulan, menjadikan Kristus menjadi pohon-pohon, menjadikan Kristus menjadi seluruh alam semesta ini, bahkan menjadikan Kristus menjadi seluruh makhluk hidup. Kan seperti itu artinya. Ya, memang kita harus menjadikan Dia sebagai segala sesuatu kita. Betul, tapi ini beda ini ungkapannya. Allah ingin menjadikan Kristus segala sesuatu. Ya, coba buka ayatnya di Kolose pasal 3 ayat 11. Ada, dasarnya ada, ayatnya ada, yaitu hanya di kitab Kolose. Pasal 3 ayat 11. Ya, dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi apa? Kristus adalah semua di sini adalah ya, Kristus itu orang Yunani, Kristus itu orang Yahudi, Kristus itu orang bersunat, Kristus itu semua orang. Jadi kita tidak boleh melihat orang-orang itu sebagai orang ini, orang itu. Mereka orang yang semacam ini, semacam itu. Jangan lagi, karena semua orang tuh Kristus. Gitu. Wah, ini kalau pelajaran sih saudara-saudari udah bukan S3 lagi ini ya. Ini udah satu pendidikan untuk calon profesor ini ya. Atau mungkin untuk para profesor ini. Jadi Kristus adalah semua. Kolose 3 ayat 11 ya. Dan belum cukup. Belum, masih ada lanjutannya. Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Berarti dia di dalam matahari, di dalam bulan, pohon-pohon, semua makhluk. Ya, dia juga ada di dalam segala alam semesta, bumi dengan segala isinya, itu semua. Itu yang dimaksudkan Allah ingin menjadikan Kristus segala sesuatu. Ya, saya kesedot kepada poin ini, saudara-saudari. Saya nggak bisa melepaskan poin ini, yaitu Allah ingin menjadikan Kristus segala sesuatu. Karena itu saya membagikannya hari ini. Karena perhatian saya, beban saya itu tertuju ke sini nih. Nah, gara-gara pelajaran ini, yang sebetulnya adalah ajaran Kolose 3 ayat 11 dan beberapa bagian kitab Kolose lainnya nanti kita baca. Gara-gara ini ya, saudara kita dituduh mengajarkan panteisme. Apa itu panteisme? Pan itu berarti segala sesuatu, ya, semua, segala hal, segala sesuatu, pan. Teisme itu dari kata theos, berarti
ilah atau Allah. Ya. Panteisme itu adalah kepercayaan yang menyamakan segala sesuatu dengan Allah. Jadi pohon itu Allah, gunung itu Allah, batu itu Allah, pokoknya segala sesuatu Allah. Ya, ini adalah ajaran setan ya. Kita menolak ajaran macam itu. Bukan itu yang dimaksudkan Kolose 3 ayat 11. Yang mengatakan Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Nah, sekarang mari kita melihat apa maknanya Allah menjadikan Kristus segala sesuatu. Pertama-tama maknanya kita harus tahu. Ya, dan nanti kita akan melihat hubungannya dengan kita, ya. Apa kehendak Allah bagi kita dalam perkara menjadikan Kristus segala sesuatu. Ya, semoga saudara-saudari bisa mengikutinya. Ya, sekali lagi itu di PH Kolose berita 5 ya. Paulus mengatakan bahwa kitab Kolose itu puncak yang paling tinggi di antara semua gunung di Alkitab. Nah, pertama-tama saudara-saudari, mari kita melihat dulu penciptaan di kitab Kolose. Ya, penciptaan di kitab Kejadian, ya semua orang sudah tahu. Tetapi seberapa banyak orang tahu bahwa di kitab Kolose pun ada catatan tentang penciptaan. Dan catatan ini tuh sangat tinggi, ya, mencapai surga. Sehingga kalau kita tidak ada di surga, kita nggak bisa melihatnya, terlalu tinggi. Kita harus berada di surga untuk bisa melihat penciptaan dalam kitab Kolose. Di mana surga itu? Kita harus kembali ke dalam roh. Roh kita terhubung dengan surga. Oh Tuhan Yesus, tolong kami melihat bahwa Allah ingin menjadikan Kristus segala sesuatu. Mari coba kita buka Kolose 1 ayat 16. Ya. Kolose 1 ayat 16. Kita akan melihat penciptaan alam semesta di dalam kitab Kolose. Sekali lagi ya, catat, ingat, ini untuk apa? Untuk memahami tadi perkataan bahwa kehendak Allah adalah ingin menjadikan Kristus segala sesuatu. Dalam Kolose 1 ayat 16 dikatakan di dalam dialah. Di dalam siapa? Di dalam Kristus. Telah diciptakan segala sesuatu. Jadi segala sesuatu, alam semesta, bahkan yang lebih besar dari alam semesta kita tidak tahu ada apa saja, itu diciptakan. Dikatakan di sini di dalam Kristus. Ya. Tidak dikatakan Kristus menciptakan segala sesuatu. Bukan gitu. Kita sudah tahulah kalau Kristus adalah pencipta, dia menciptakan segala sesuatu. Ini benar, tidak salah. Tetapi perhatikan, Kolose ayat 16 itu mengatakan di dalam dia. Ya. Jadi kalau dia itu sebuah lingkaran yang besar, maka segala ciptaan itu diciptakan di dalam lingkaran ini. Di dalam dirinya. Jadi Kristus itu sebesar apa?
Wah, tidak terukur, tidak bisa dibayangkan ukuran Kristus itu ya. Luar biasa, segala sesuatu diciptakan di dalam Dia. Inilah kitab Kolose, atau puncak yang paling tinggi di antara seluruh Alkitab. Nah, segala sesuatu ini apa? Di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu ini apa? Yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan seterusnya. Wah, segala sesuatu lah, kerajaan, pemerintah, penguasa. Segala sesuatu diciptakan di dalam Dia. Dia itu seperti sebuah lingkaran, dan di dalamnya itu ada segala sesuatu ciptaan. Nah, ini pengajaran apa itu? Ini kita bukan sedang menafsirkan, ini kita hanya sedang membaca sebuah ayat dan memahaminya tanpa perlu menafsirkan kok. Ya. Jadi kalau ada orang menuduh panteisme, ya berarti dia menuduh Paulus itu sebagai pengajar panteisme, berarti kan. Nah, yang luar biasanya itu di dalam ayat 17, saudara-saudari. Cuman bacanya harus Alkitab versi pemulihan ya. Alkitab versi pemulihan menggunakan terbitan LAI tahun 1997. Tetapi yang beredar yang umum tuh adalah terjemahan tahun 74. Nah, di dalam ayat 17 Paulus berkata, segala sesuatu menyatu di dalam Dia. Luar biasa nggak, saudara-saudari? Kalau di LAI itu ayat 17 tidak menggunakan kata menyatu ya, yang tahun 74. Segala sesuatu ada di dalam Dia. Ya, sama sih artinya. Tetapi kita bisa lebih terkesan kalau menggunakan yang tahun 97 ya. Segala sesuatu menyatu. Artinya apa? Ya, pohon-pohon menyatu dengan Dia. Kambing, domba, singa, gajah, rumput, itu menyatu di dalam Dia. Pernah nggak mendengar ini? Luar biasa ya, saya sendiri juga takjub ini. Nah, menurut teks Yunaninya, ini dijelaskan di pelajaran Hayat Kolose berita ke-10, saudara-saudari. Kata menyatu itu mengandung arti berkelangsungan. Artinya apa? Ya, segala sesuatu itu bertahan atau tetap ada itu di dalam Dia, menyatu. Kalau tidak menyatu dengan Dia, ya sudah, nggak akan ada gitu. Dan nanti yang tidak akan menyatu dengan Dia tuh hanya Satan nanti ya. Dia akan dilemparkan ke dalam lautan api. Tapi segala sesuatu itu nanti menyatu. Makanya di ayat yang ke-20, saudara-saudari baca Kolose 1, bahwa yang diperdamaikan akibat kejatuhan, kerusakan, kekacauan yang iblis ya racuni, segala sesuatu itu kan menjadi rusak. Bukan hanya manusia loh ya, segala sesuatu rusak.
Ya, seperti binatang tadinya makan rumput, jadi sekarang saling memakan. Ya, bahkan kita pun juga sering dirugikan, diganggu oleh binatang. Nyamuk itu mengganggu sekali, saudara-saudari. Tetapi nanti kalau segala sesuatunya udah dipulihkan, kembali binatang buas makan rumput. Ular bisa bermain-main dengan anak, itu di kitab Yesaya ada ya. Nyamuk juga udah nggak ngegigit lagi mungkin nanti. Ya pasti gitu ya. Nah, itu karena di ayat yang ke-20-nya apa di sana dikatakan? Yang diperdamaikan ya oleh Kristus kepada dirinya itu bukan hanya manusia pilihan, tetapi segala sesuatu diperdamaikan, saudara-saudari. Ini hanya ada di kitab Kolose. Nah, jadi kalau diilustrasikan, saudara-saudari, itu kayak roda, ya. Bayangkan sebuah roda. Roda itu kan ada apa? Ada pelek ya. Ada bannya, ada peleknya, ada jari-jarinya, dan ada porosnya, poros roda itu. Nah, porosnya itu Kristus. Tetapi segala sesuatu tuh menyatu gitu dengan porosnya ini ya. Berkelangsungan. Tetapi saudara Watchmeni berkata bahwa Kristus itu adalah sentralitas, yaitu porosnya itu, dan juga universalitas gitu. Dan saudara Watchmeni berkata Kristus itu pusat dan Kristus juga lingkarannya gitu. Itu karena kitab Kolose mengatakan bahwa segala sesuatu tuh ada di dalam Dia. Artinya Dia itu kalau lingkarannya ya segala sesuatu ada di dalam Dia. Artinya Kristus itu porosnya, Kristus juga lingkarannya. Dalam gambaran roda tadi. Ya. Nah, jari-jarinya pun juga diciptakan di dalam Dia. Jadi inilah rencana Allah, saudara-saudari. Inilah rencana Allah atas Kristus. Semoga saudara-saudari bisa melihat nih gambar ini. Kristus itu segala-galanya. Allah ingin Kristus menjadi segalanya. Kristus itu sentralitas dan universalitas. Kristus itu pusatnya dan juga lingkarannya. Dan segala sesuatu ada di dalam dirinya sebagai lingkaran. Ya, dan segala sesuatu itu menyatu. Tadi ya, Kolose 1 ayat 17. Menyatu di dalam dirinya. Oh, Tuhan Yesus bersyukur saudara-saudari pagi hari ini bisa mendengar perkataan-perkataan ini. Ya, nah sekarang poin pentingnya nih, poin pentingnya. Kita harus bertanya, itu yang tadi dijelasin semua, itu hubungannya apa dengan kita? Gitu. Kalau kita tidak memahami hubungannya dengan kita, ya itu hanya akan jadi pengetahuan yang mungkin memukau dalam sesaat, tapi udahnya ya biasa aja. Nah yang pentingnya tuh ini, saudara-saudari, tadi ayat yang kita doa bacakan, saudara-saudari ya. Bahwa Paulus berdoa supaya kita mengetahui kehendak Allah. Nah ini, kita harus mengetahui kehendak Allah bagi kita. Dari semua wahyu itu, kita punya pengetahuan, dan pengetahuan itu akan membuat kita hidup dalam kehendak Allah. Ya.
Paulus berdoa, kan tadi kita doa bacakan ayatnya, supaya kita itu dipenuhi dengan segala hikmat dan pengertian rohani untuk mengetahui kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan itu apa tadi? Di pembacaan hari ini, kehendak Tuhan adalah menjadikan Kristus sebagai segala sesuatu. Dan tadi sudah dijelaskan. Lalu ayat yang tadi kita doa bacakan tuh ada kata sehingga. Sehingga. Efeknya, akibatnya, hasilnya. Sehingga hidupmu layak di hadapannya dan berkenan kepadanya dalam segala hal. Nah ini kan manfaatnya tuh ini. Memiliki pengetahuan yang penuh. Hari keempat garis besar ya. Memiliki pengetahuan yang penuh. Manfaatnya itu adalah kita akan bisa hidup layak di hadapannya dan berkenan kepadanya dalam segala hal. Itu khasiatnya. Jadi bukan untuk kita punya pengetahuan yang hebat, tinggi, dalam. Walaupun memang ini pengetahuan yang wow gitu tingginya. Nah sekarang mari saudara-saudari, ya saya harus tuntaskan ini. Hubungannya apa Kristus adalah segala sesuatu? Nah, kehendak Allah bagi kita adalah, kalau tadi dilukiskan Kristus itu seperti porosnya di dalam roda itu, berarti dia pusatnya, penggeraknya, segala sesuatu itu berkelangsungan karena ada poros ini, semuanya diikat ke poros ini. Ya, jari-jari itu bukan kita, jari-jari itu ciptaan, segala ciptaan selain kita. Kitanya sendiri ada di mana? Kitanya sendiri berbagian di dalam porosnya. Luar biasa enggak? Itu kan yang kemarin kita baca bahwa gereja mengepalai. Mengepalai, bukan gereja, ya gereja tuh anggota tubuh, tetapi anggota tubuh yang berbagian di dalam kekepalaan, ya. Itu seperti kita itu ada di porosnya, ya. Jadi gambaran roda tadi, ada poros, jari-jari, ban, itu kita tuh ada di porosnya. Luar biasa nggak saudara-saudari? Oh Tuhan Yesus. Jadi, untuk berbagian dengan kekepalaan Kristus, kita harus menjadi tubuhnya. Yang kemarin kita bahas. Kita harus berada di bawah kekepalaannya. Di bawah satu kepala. Jangan ada di dalam reruntuhan. Caranya gimana? Caranya adalah dengan dibaurkan, diinkorporasikan dengan Kristus. Kan tubuh ini tuh satu inkorporasi dengan kepala. Terbaur. Darah yang ada di kepala itu sama dengan darah yang ada di tubuh, di kelingking, di lutut, di paha, di perut. Darah yang sama, bersirkulasi dari kepala terus mengalir. Singkatnya apa? Kita harus dibaurkan dengan Allah. Itulah kenapa kemarin salah satu kehendak Allah juga adalah perbauran dirinya dengan kita. Nah, jadi sekarang saudara-saudari saya ingin menyampaikan satu hal untuk saya mau memberikan satu alat penguji ya. Alat untuk mengetes gitu ya. Keaslian kehendak Allah yang sedang kita jalankan. Semua orang juga berkata, aku melakukan kehendak Allah. Semuanya berkata seperti itu. Cuma ada yang asli, ada yang palsu.
Ada yang ditipu, dan ada yang dalam terang, jelas melihat kehendak Allah. Tolak ukurnya apa? Cara mengujinya bagaimana? Saudara-saudari, untuk menguji apakah sesuatu itu kehendak Allah atau bukan, pertama-tama kita harus melihat apakah hal-hal itu menghasilkan perbauran antara diri kita dengan Allah atau enggak. Misalnya Anda berdoa itu memang kehendak Allah, tapi pertanyaannya, apakah doa Anda itu menghasilkan bertambahnya perbauran diri Anda dengan Allah? Ya, tadinya Allah hanya meresapi beberapa ruangan saja di dalam diri Anda, masih ada ratusan ruangan yang belum Allah resapi, yang belum dibaurkan. Dengan berdoa, apakah bertambah nggak penyebaran Allah di dalam diri Anda? Perbauran Allah dan Anda. Kalau tidak bertambah, itu bukan kehendak Allah walaupun Anda berdoa. Anda ikut penyegaran pagi nih, itu kehendak Allah. Tetapi kalau penyegaran pagi Anda ini tidak menghasilkan pertambahan perbauran Anda dengan Dia, maka itu bukan kehendak Allah. Jadi tolak ukurnya ini, alat mengujinya ini. Mungkin ada saudara-saudari yang sedang mengalami sakit, lalu ada orang-orang mengatakan, wah itu sakit itu apa tuh tandanya? Mungkin Anda ada kutuk, kena kutuk atau apapun. Tetapi Anda harus melihat apakah melalui penyakit itu terjadi perbauran antara Allah dengan Anda. Kalau terjadi, maka itu kehendak Allah. Bahkan dalam hal-hal negatif pun, ya, kita bisa menguji kehendak Allah atau bukan. Tetapi kalau di kekristenan kan pokoknya kalau negatif pasti bukan kehendak Allah, gitu kan. Yang baik-baik pasti kehendak Allah. Belum tentu baik itu baik atau buruk, jahat atau tidak. Pertanyaannya, apakah melalui semua peristiwa itu, apa yang kita perbuat, baik atau apapun, itu menghasilkan tidak perbauran Allah dengan manusia? Hari ini Allah ingin gereja ya mengambil bagian di dalam kekepalaan Dia atas segala sesuatu. Dan caranya adalah dengan terus-menerus dibaurkan. Nah, untuk penerapannya, waktu saya habis, saudara-saudari baca aja yang hari ini, sekali lagi yang di halaman 35 ya. Itu penerapannya itu mulai dari kata apa, kita perlu berlatih untuk menerapkan kematiannya kepada anggota-anggota tubuh kita dan seterusnya sampai habis. Itulah penerapannya. Inilah saudara-saudari pengetahuan akan kehendak Allah yang diperlihatkan oleh kitab Kolose. Haleluya. Kita ini berbagian di dalam porosnya. Kita bukan jari-jarinya, kita bukan peleknya. Kita ini ada bagian dalam porosnya. Gereja itu untuk mengepalai segala sesuatu. Kita bukan kepala, kita anggota tubuh, ingat ya. Tetapi kita berbagian di dalam kekepalaan atas segala sesuatu. Inilah kebenaran yang terkandung di dalam pembacaan hari ini yang mengatakan bahwa kehendak Allah adalah menjadikan Kristus sebagai segala sesuatu. Amin, masih ada waktu, silahkan. 4-5 orang masih bisa. Silahkan saudara-saudari. Berapa banyak pun yang nyangkut ke dalam hati dan perasaan bagikan. Silahkan. Amin. Saudari Lince, mic-nya di open, silahkan. Lagi nikmat. Oh Tuhan Yesus, silahkan. Jangan takut. Langsung,
Silahkan saudari. Amin. 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 Puji Tuhan ya. Pagi ini saya kembali diterangi ya dari yang tadi saudara sampaikan, kita berbagian di dalam porosnya ya. Nah, ini kita juga harus ambil bagian ya, mengepalai. Tetapi mengepalai ini adalah kita juga harus berbaur ya, inkorporasi tadi ya. Tadi saya terjemahnya adalah apapun dalam situasi kita ya, kesulitan atau apapun, nah apakah Kristus itu bertambah ya, kita mengalami perbauran ini. Nah, ini sungguh ini yang menjamah saya ya. Segala hal, segala situasi yang Tuhan aturkan, pasti ini adalah yang terbaik ya, untuk membawa kita ini datang kembali kepadanya ya. Melalui pengalaman, saya juga mengalami ketika situasi atau kondisi yang mungkin secara luaran gitu sulit ya, tetapi ketika tidak ada jalan lagi ya, mungkin nengok ke kanan ke kiri, kita tidak bisa mengandalkan orang, maka inilah Tuhan ini seperti menarik kita untuk terus datang kepadanya ya. Dan di saat itulah merasakan perbauran ya, kita hanya mau mendapatkan Tuhan menjadi segala sesuatu kita ya. Puji Tuhan, melalui berita ini, melalui di bawah kita terus menikmati perbaurannya, yaitu inkorporasi. Amin. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari silahkan. Tuhan Yesus. Amin. Oh Tuhan Yesus. Amin. Silahkan saudari. Benar, ya, bersyukur Tuhan saudara membuat saya juga mengerti sekarang ya. Kita sekarang mengerti bahwa segala sesuatu memang mendatangkan kebaikan bagi kita ya. Yang kebaikan ini adalah Kristus sendiri tertambah di atas diri kita. Inilah kehendak Allah ya, untuk menjadikan Kristus sebagai segala sesuatu kita. Kristus sebagai segala sesuatu di dalam gereja, di dalam penghidupan kita. Maka dia mengatur situasi baik itu sulit maupun mudah, sehat maupun sakit ya. Yang perlu kita perhatikan, apakah Kristus itu bertambah di dalam kita. Kalau segala sesuatu tidak menghasilkan Kristus di dalam kita, kita itu sama saja dengan orang yang tidak percaya, tidak mengerti maksud Allah ya di dalam keselamatan kita, juga di dalam kesulitan yang kita alami. Oh Tuhan Yesus, hari ini kita mengerti ya, bahwa Allah hanya ingin mendatangkan Kristus di atas diri kita. Yang melalui situasi, apapun situasi, kiranya kita terus menengadah kepada Tuhan, melihat bahwa ini semuanya adalah perkara yang Tuhan kerjakan di dalam kita, supaya dia bertambah di dalam kita. Gitu Tuhan. Haleluya. Sehingga kita berbagian di dalam kekepalaannya. Amin. Puji Tuhan, silahkan, masih ada waktu. Amin. Oh Tuhan Yesus. Amin. Oh Tuhan Yesus. Mari. Amin. Amin, saudara, silahkan. Ya, juga di dalam saya mau membawakan satu ayat lain, yaitu di Kolose 2 ayat 8 ya. Jadi dalam hal ini juga diingatkan supaya kita jangan hati-hatilah ya, supaya jangan ada yang menawan kita ya dengan filsafat yang kosong ya dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Ya, dari pengalaman saya bahwa ajaran turun-temurun ini memang sangat banyak ya, termasuk juga di dalam dunia kekristenan ya, yang menghasilkan suatu kebudayaan kekristenan yang dikuasai oleh roh-roh dunia ya, sehingga sesungguhnya hal-hal seperti itu bukan merupakan hal yang dikatakan di sini menurut
menurut Kristus adalah ya segala sesuatu yang diperhidupkan oleh Kristus yang hidup di dalam diri kita sendiri, ya. Di 2 Kolose 10 ayat 5 juga Paulus mengatakan bahwa ya dia mematahkan setiap siasat orang, ya, dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah, ya. Di sini dikatakan bahwa kami para rasul menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi di dalam hal ini walaupun Kristus adalah segala sesuatu dan di dalam segala hal, ya, kita bisa berada di luar itu, ya. Oleh karena itu pada akhirnya bagaimana pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa senantiasa berbagian di dalam segala sesuatuan daripada Kristus itu sendiri dan memperhidupkannya, ya. Dari apa yang kita dapatkan di dalam pemulihan, ya, kita dapatkan perkara ini adalah selalu masuk ke dalam roh, ya, esa di dalam roh, dan kita beroleh kekayaan ayat Kristus di dalam diri kita bertambah-tambah, sehingga oleh ayat Kristus ini kita bisa semakin mengenal kehendak Allah dan memperhidupkan kehendak Allah melalui berlatih, ya, melatih roh kita. Pada akhirnya ke sana juga. Amin. Puji Tuhan. Amin. Mari kita berdoa, saudara-saudari. Amin. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Amin. Tuhan, penuhilah kami dengan segala hikmat dan pengertian rohani, Tuhan, Amin. untuk mengetahui kehendak Tuhan. Amin. Oh Tuhan Yesus, kami perlu kembali ke dalam roh, Tuhan, Amin. memiliki pikiran roh, Tuhan. Amin. Oh, di mana pikiran kami menjadi roh pikiran, Tuhan, Amin. untuk memahami semua perkara yang sangat tinggi ini, Tuhan, khususnya di kitab Kolose, Tuhan, agar kami dapat menghasilkan suatu kehidupan yang layak dan berkenan kepadamu, Tuhan. Amin. Oh, kami tidak menginginkan pengetahuan yang mati, Tuhan. Kami ingin pengetahuan yang membawa kami menempuh penghidupan yang berkenan dalam segala hal. Amin. Yang berkenan kepadamu adalah kami mengalami terus perbauran dengan dirimu dalam segala hal, Amin. sehingga segala halnya menjadi berkenan kepadamu. Amin. Oh, inilah Tuhan cara kami mengukur kehendak-Mu, keaslian dari kehendak-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terus pimpin kami, terangi kami, rahmati kami. Haleluya. Sampai jumpa saudara-saudari. Amin. Puji Tuhan. Amin. Saudari-saudari memberkati. Amin. Ya, saya close ya, saudara-saudari. Amin. Terima kasih saudara Michael. Terima kasih saudara Michael. Amin. Memberkati. Amin. Amin.